yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di minggu yang indah yang penuh kasih. Saat ini kita mau mulai ibadah kita. Mari siapkan hatimu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kasih setiamu ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari adik-adikku yang baik, adik-adikku yang luar biasa, mari siapkan hatimu, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tetapi kasih Tuhan menyinari setiap hati kita. Dan kita tetap terus berapi-api, menyala-nyala dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita mau yel-yel sekolah minggu kita, oke? 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Apa moto sekolah minggu kita? Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Yang pertama, rajin baca Alkitab.
2. Rajin ke sekolah minggu. 3. Melakukan firman Tuhan. 4. Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Ayo kita sama-sama lakukan mutu kita supaya apa? Supaya kita terus berbuah di dalam Tuhan. Hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Siapa? Raja segala raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian. Asik. Hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Sekali lagi adik-adik, Raja segala raja. Silakan duduk adik-adik yang luar biasa. Kak Tiara mau ingatkan lebih lagi, jangan pernah lupa untuk membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi di masa yang saat ini Tuhan mau ajarkan kita, mengajarkan Kak Tiara, mengajarkan adik-adik untuk tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan. Apa itu duduk diam di bawah kaki Tuhan? Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kita harus senantiasa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa baca senantiasa isi hati Tuhan. Karena di situ banyak cinta-cinta Tuhan untuk kita, untuk Kak Tiara dan adik-adik. Mari adik-adikku yang luar biasa, siapkan hatimu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak Tiara ingatkan lagi, ketika firman disampaikan, duduklah seperti seorang murid yang mau dengar-dengaran, yang mau taat akan firman Tuhan. Karena firman yang disampaikan itu menjadi senjata kita, menjadi kekuatan kita untuk melakukan apapun seiring dengan Yesus. Haleluya Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
adik-adik semuanya. Tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang pastinya akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Mari kita berdoa. Kakak Nada akan pimpin adik-adik kelipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas pagi hari ini, atas momen yang indah kami bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama meskipun secara virtual. Dan tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami akan dengarkan ini bertumbuh subur dalam hati kami, dan kami bisa melaksanakan perintah-Mu, hidup dalam pengharapan, dan berpegang teguh pada pembelaan-Mu dengan penuh iman dan keyakinan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, tadi Kakak Nada udah sempat sebut di doa nih barusan, kita hari ini akan membahas tentang pembelaan Tuhan. Kalau kita lihat sekeliling kita lihat keadaan sekitar kita di Indonesia, di Tangerang, di perumahan kita, pasti adik-adik pernah mendengar berita duka atau kabar yang menyedihkan hati atau kabar yang membuat kita cemas, ya ini dan itu, karena memang kita sedang ada di masa yang penuh dengan tantangan, masa pandemi, virus ada di mana-mana ya. Kita perlu hidup bertanggung jawab dan kita perlu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Bawa hand sanitizer kemanapun, sanitize, semprot sana semprot sini kalau bersentuhan dengan apapun yang adalah yang asing gitu ya, yang bukan punya kita gitu, atau kesenggol ini kesenggol itu semprot gitu ya. Kita tetap harus hidup bertanggung jawab. Tapi memang banyak berita-berita yang menyedihkan hati yang kadang membuat kita takut dan cemas. Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang lebih berkuasa, lebih hebat, lebih kuat daripada apapun juga yang bisa membuat kita takut. Jadi karena kita berlindung pada Tuhan yang membela kita itu, Tuhan yang kuat itu, jadi kita gak perlu takut. Daripada bingung-bingung nih ya, kita sama-sama tonton aja satu video ini ya. Video ini adalah video cerita firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kita sama-sama tonton aja yuk. Apakah adik-adik ingat waktu bangsa Israel harus meninggalkan tanah Mesir atas perintah Tuhan? Setelah diizinkan oleh Firaun akhirnya menyesal. Ia mengejar lagi bangsa Israel, mengirimkan pasukannya yang banyak. Bangsa Israel mulai ketakutan. Namun, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya. Dan kita akan melihat angin bertiup dan membelah laut teberau. Akhirnya terbukalah jalan untuk bangsa Israel melewati laut yang besar itu. Namun, tidak sampai di situ. Ketika pasukan Firaun mengejar bangsa Israel, mereka ada di tengah-tengah laut tersebut. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tangannya. Tertutuplah jalan di laut tersebut. Laut yang tadinya terbelah menutup kembali. Gimana adik-adik? Keren banget kan Tuhan? Keren banget. Gak cuma di masa itu doang loh Tuhannya keren. Tuhan keren sampai hari ini. Ia sanggup melindungi kita dan membela kita dari segala hal yang buruk. Kita lihat video satu lagi. Nah, adik-adik, ini adalah eksperimen sains. Kita akan lihat sama-sama ya. Ini ada Sarah. Ayo, kita sama-sama sapa Sarah. Halo Sarah. Sarah percaya pada Tuhan Yesus dan pembelaannya. Ini ada Ben. Ben lebih memilih untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita lihat perbedaan mereka ketika masalah hidup menimpa dan menerpa mereka. Apa sih bedanya? Nah, adik-adik, mari kita sama-sama anggap baskom berisi air ini adalah masalah kehidupan, tantangan, ancaman, sakit penyakit, dan lain-lain. Sedangkan gelas ini adalah Tuhan, pembelaan Tuhan. Kita akan sama-sama melihat ketika Ben dilanda masalah dalam kehidupannya. Apakah yang akan menyelamatkannya? Karena kekuatannya sendiri tak mampu menyelamatkannya. Kekuatan manusia tidak sanggup menyelamatkan manusia dari segala terpaan masalah kehidupan.
Kita tidak cukup kuat menghadapi semuanya sendirian. Kita tidak sanggup, pasti kita hancur. Seperti Ben, sudah hancur karena masalah kehidupannya. Berbeda dengan Sarah, ia meletakkan dirinya di dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Sarah ketika masalah hidup menerpanya. Ia terlindung, ia dibela, ia diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menyelamatkan ia dari segala kejahatan, dari segala terpaan masalah kehidupan yang sanggup menghancurkannya. Alhasil, Sarah tidak kenapa-napa. Sarah baik-baik saja. Sama seperti kita. Meskipun kehidupan semakin banyak tantangannya dan semakin sulit, kita seperti Sarah. Kita tidak akan kenapa-napa, karena kita ada di dalam pembelaan dan perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, jelas banget kan barusan ilustrasinya menunjukkan kepada kita bahwa ternyata meskipun kita dalam segala permasalahan kehidupan atau tantangan kehidupan atau segala macam ancaman di sekitar kita percaya kalau Tuhan melindungi dan membela kita. Dan kalau Tuhan melindungi dan membela kita, kita nggak akan kenapa-napa. Ya? Berarti kalau misalkan saya sakit, artinya Tuhan tidak membela saya. Kalau misalkan saya kehilangan anggota keluarga saya karena sakit, artinya Tuhan tidak membela keluarga saya. Atau kalau teman saya sakit, artinya Tuhan tidak membela teman saya itu. Apakah begitu? Kehidupan kita di dunia ini bukanlah ending. Ya, kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir. Setelah kita melewati kehidupan kita di dunia ini, ada kehidupan lagi bersama dengan Tuhan, bersama Tuhan Yesus, dan kehidupan itulah yang kekal selamanya. Ya, jadi ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, itu adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar membela kita, karena itu adalah karyanya ketika ia mati di atas kayu salib. Bilur-bilurnya lah yang menyelamatkan kita, yang menyembuhkan kita dari segala sakit. Dan kalaupun tidak sembuh, kalaupun kita tidak sembuh, kalaupun kita sakit sampai akhir, sampai hidup kita berakhir pun, setelah kita sakit, kita akan dibangkitkan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah endingnya. Itulah akhirnya. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah pembelaan Tuhan yang nyata, yang sesungguhnya, yang tidak terbantahkan, yang sudah Dia buktikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Itu pembelaan yang paling mantap yang akan pernah kita terima. Nggak akan ada pembelaan yang lebih keren lagi daripada karya salib Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi perlukah kita takut? Tidak. Perlukah kita cemas dan khawatir berlebihan? Tidak. Kita aman dalam Tuhan Yesus. Tuhan membela kita. Amin. Yuk kita baca satu ayat firman Tuhan untuk adik-adik hafalin ya. Ini adalah ayat hafalan. Untuk nanti minggu depan kita akan lanjutkan ke tema selanjutnya. Jadi ayat hafalan minggu ini mohon dibuka oleh adik-adik di Mazmur 94 ayat 22. Ini ayat hafalannya ya. Mazmur 94 ayat 22. Silahkan adik-adik buka, kakak Nada akan bacakan. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Amin. Amin. Iya, kita sama-sama percaya kalau Tuhan adalah perlindungan kita. Ia menjamin dan melindungi hidup kita ya. Tidak hanya ketika kita di dunia, tapi juga nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus untuk selamanya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau tutup renungan kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau berdoa. Ditutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah kami, pelindung kami, pembela kami, Engkaulah yang sudah menjamin kehidupan kami, Engkau yang sudah memegang kehidupan kami dan merencanakan kehidupan kami. Kami percaya Engkau senantiasa beserta kami, meskipun ada banyak tantangan dalam kehidupan ini, kami percaya Engkau melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin kami supaya kami senantiasa membawa damai kemanapun kami pergi, menjadi berkat kemanapun kami pergi, dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin ya adik-adik. Tetap semangat, tetap sehat, di rumah aja, gak usah kemana-mana. Sekolah yang rajin, sampai ketemu minggu depan.